بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang telah disusun oleh Al-Ustaz Yazid Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk sebelumnya ke prinsip yang pertama, mensyukuri nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia Islam kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam. Sehingga ketika kita mendapatkan karunia nikmat Islam, kita berada di barisan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah karunia yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena belum tentu orang itu cerdas, belum tentu orang itu jenius, kemudian dia mendapatkan karunia Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dikenal dengan gigihnya dalam melakukan penelitian-penelitian sehingga mereka mendapatkan apresiasi dunia dalam kegigihan dan kecerdasan mereka. Akan tetapi dalam bab akidah, dalam bab tauhid, mereka sangat jauh. Mereka tunduk patuh kepada selain Allah. Sujudnya bukan kepada Allah, akan tapi kepada matahari. Sujudnya kepada apa? Kepada patung-patung yang tidak bermanfaat untuk mereka dan tidak memberikan mudarat. Menunjukkan apa? Menunjukkan hidayah itu tidaklah hanya didapat dengan kecerdasan saja, akan tetapi sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga dalam ayat yang sebelumnya kita bahas, surat Al-An'am ayat 125, surat Az-Zumar ayat 22 menyebutkan tentang siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuk menerima Islam, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita yang berkaitan dengan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kewajiban kita atas karunia yang kita terima adalah kita bersyukur terhadap karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu wajib bagi kita semua bersyukur atas nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan maka berzikirlah kalian kepadaku, niscaya saya akan berzikir kepada kalian. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah termasuk dari orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita karunia yang sangat banyak yang tidak terhingga, maka wajib bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia nikmat Islam, maka termasuk cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas. Kita senantiasa berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita, keluarga kita, dan semua yang berada di sekitar kita untuk jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk bentuk kita bersyukur kepada karunia nikmat Islam kepada kita, maka hendaklah kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalam beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat yang diridhoi oleh Allah. Oleh karenanya, termasuk bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita haruslah belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Kita harus belajar agama yang agama tersebut adalah karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga Islam yang maknanya itu adalah ilmu dan amal saleh yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pahami hal tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 33 dan dalam surat Al-Fatah ayat 28, kita sebutkan dulu ayat surat At-Taubah ayat 33 karena bentuknya berbeda ya, akhir dari ayatnya. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, untuk agama tersebut diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin mereka tidak menyukainya. Dalam surat Al-Fatah ayat ke-28 Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan agama tersebut atas seluruh agama, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Maka di dalam ayat ini atau dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda. Al-huda artinya petunjuk.
yang petunjuk tersebut maknanya ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar. Makna dari agama yang benar dikatakan oleh para ulama yaitu amal saleh. Artinya jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk, sehingga dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan petunjuk, sebagai patokan kebenaran. Ketika seseorang mencari kebenaran, mana yang benar dan mana yang batil, maka patokannya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya pasti benar dan terjaga dari kesalahan. Sehingga ketika seorang berbeda pendapat dan mencari mana yang benar di antara perbedaan pendapat mereka, maka pastilah orang-orang yang beriman akan menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebagai patokan kebenaran mereka. Dalam surat An-Nisa ayat yang sebentar, mana ini? An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala katakan ayat ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian berbeda pendapat di dalam perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dengan mengembalikannya kepada Al-Quran, war rasul, dan kembalikanlah kepada Rasulullah, kembalikanlah kepada hadis-hadis yang sampai kepada kita secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang mampu melakukan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan kebenaran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang menimpa diri mereka. Dan dengan kita mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala al-huda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para manusia, kepada orang-orang yang beriman berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Dan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanyalah bisa mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang tercantum dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam Al-Qur'anul Karim senantiasa menjelaskan kepada hamba-hambanya siapa dirinya, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa anal ghafurur rahim, kata Allah, saya adalah maha pemberi ampun dan saya adalah yang memiliki kasih sayang yang sangat besar.
wa syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murkanya sangat besar. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang dirinya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjelaskan kepada para sahabat tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungan Allah, bagaimana kebesaran Allah, bagaimana karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sehingga para hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat sampai kepada kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati tawanan, maka Rasulullah dan para sahabat tertarik mata mereka terhadap pemandangan yang sangat menakjubkan. Seorang ibu yang kelihatan sangat susah sekali, sangat nampak sekali di wajahnya dan di matanya kekhawatiran yang sangat luar biasa, dan dia mencari anaknya yang masih kecil yang lepas dari pangkuannya. Sehingga si ibu ini kesana kemari mencari anaknya, dan pada saat itu para sahabat mengumpulkan tawanan yang sangat banyak, sehingga si ibu ini terpisah dengan anaknya, dan ibu ini mencari dengan sangat luar biasa anaknya itu di mana. Dan hal ini tidak luput dari pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhihi tulki waladaha finnar?" Apakah kalian mendapati, meyakini bahwasanya si ibu tadi setelah mendapatkan anaknya akan melemparkan anaknya ke tungku api yang menyala-nyala sehingga anaknya itu binasa? Maka para sahabatnya mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah, tidak ketemu saja dicari. Dan begitu ketemu, si anak ini dipeluk dengan pelukan yang sangat erat, yang menunjukkan bahwasanya si ibu ini sangatlah sayang kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen tersebut untuk mengenalkan kepada para manusia tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Rasulullah katakan, "Wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah Subhanahu wa taala pastinya lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu tadi kepada anaknya yang tadi kalian lihat. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah, apabila kita semua tidak pernah meragukan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ibu kita tidak kita ragukan kasih sayangnya kepada kita. Dan apabila antum menjadi seorang ibu pun tidak meragukan kasih sayangnya kepada anak antum, maka Rasulullah katakan, sebagaimana seorang ibu tidak akan melempar anaknya ke dalam tungku api yang menyala-nyala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memiliki kasih sayang daripada ibu kepada anaknya, tidak akan melemparkan hamba-hambanya ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Sehingga dari hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang semisal menjelaskan bahwasanya hanya dari Al-Quran dan hanya dari sunnah Nabi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bersumber dari katanya ataupun menurut perkiraan-perkiraan kita. Tidak boleh. Ketika kita ingin memanggil Allah, maka panggillah dengan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk dirinya. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, maka kalian
berilah nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita ingin mengenal Allah hanya melalui dua wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga seseorang makin mempelajari Al-Quran, makin mempelajari Sunnah Nabi, maka buktinya apa? Dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Dia akan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang benar. Karena mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Dan dia pun akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang benar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang terpuji hanyalah para ulama. Sehingga kadar rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari kadar ilmu yang ada pada dirinya, tergantung dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang ada pada dirinya. Makin banyak ilmunya dan apabila ilmunya bermanfaat, maka menjadikan dia makin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang benar, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang beriman balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian Allah katakan, dzalika liman khasyiya rabbah. Maka yang demikian itu adalah balasan buat orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Artinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang terpuji, mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari kadar ilmunya. Sehingga orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling alim tentang Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Malik mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Apakah ilmu? Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan al-huda, petunjuk dari Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk tersebut akan menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum, berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan tercantum dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukumnya semuanya adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Dan berita-berita yang tercantum, kabar-kabar yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya pasti kebenaran, tidak ada dusta di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan keadilan.
Yang berkaitan dengan hukum maka adil, dan yang berkaitan dengan kabar-kabar maka tidak ada dusta di dalamnya. Dan Rasulullah SAW dengan petunjuk tersebut membawa semua yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh, dan bagi jasad. Sehingga dengan petunjuk tersebut Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kita senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan beramal saleh dan beradab dengan adab yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dengan petunjuk tersebut untuk melakukan perbuatan syirik dan amal yang buruk yang membahayakan hati dan badan, sehingga akan membinasakan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an bisa kita lihat dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, ketika kita membuka surat Al-Fatihah, maka di dalamnya ada pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan surat dengan Ummul Kitab, dengan intisari Al-Qur'anul Karim. Semua yang dibahas dalam Al-Qur'an garis besarnya telah dijelaskan dalam surat Al-Fatihah, 7 ayat ini. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dikenalkan nama Allah dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki kasih sayang dengan 2 namanya. Dalam ayat yang pertama saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin. Ayat yang kedua disebutkan nama Allah, dan yang kedua nama Allah yang kedua Rabb. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, Rabbul Alamin. Dijelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Sehingga selama alam semesta ini bergulir, Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum yang senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, dan senantiasa apa yang terjadi tidaklah lepas dari ketentuan Allah. Bahkan jarum yang jatuh di malam yang kelam, di waktu yang tidak ada sinar sedikit pun, ketika jarum yang kelam ini jatuh, maka jarum tersebut dengan ketentuan Allah jatuhnya, dan bunyinya pun didengar oleh Allah, dan semuanya terjadi atas dasar pengaturan dari Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat yang ketiga, Allah memiliki kasih sayang. Maliki Yaumiddin, Allah adalah penguasa di hari pembalasan. Sehingga dalam 4 ayat ini kita dikenalkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat ini senantiasa kita baca, dan kita baca dalam solat kita minimal 17 kali apabila diiringkan, apalagi diiringkan dengan solat sunnah. Ketika kita membaca Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sadar nih semua yang terjadi ini atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hati kita tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada murka. Karena apa? Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan tentang al-huda. Disebutkan tentang dinul haq. Kalau bagian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan petunjuk, dan petunjuk itu secara umum artinya ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Adapun dinul haq adalah pengamalan
terhadap ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila dua unsur ini dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu dibersihkan, khurafat dihilangkan, bid'ah dihancurkan, sehingga ilmu tersebut murni sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, kemudian pengamalannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam dua ayat ini, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Maka agama Islam itu menjadi agama yang akan dihormati kejayaannya, akan dirasakan keberadaannya di jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya. Kemudian dari dua ayat yang kita sebutkan ini, maka cara kita untuk bersyukur dalam rangka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, yang mana ilmu tersebut akan mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Sehingga dengan belajar ilmu syar'i kita memahami antara hak dan batil. Apa sih yang hak? Apa sih yang batil? Dengan belajar ilmu syar'i maka kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat, membahayakan. Dan dengan kita belajar ilmu agama akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga dengan kita belajar agama, diantaranya dengan belajar, dengan menghadiri majelis ilmu, maka ini adalah sebagai cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia Islam yang sampai kepada kita. Sehingga belajar agama ini menjadi kewajiban buat kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilmu ini adalah termasuk kewajiban buat setiap muslim, buat setiap muslimah. Apabila seorang muslimah menjadi seorang ibu, maka belajar tentang hal-hal yang berkaitan tentang ibu bagaimana. Belajar yang berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang hak-hak suami. Karena pembahasan tentang hak-hak suami dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri terkadang hanya dibawakan di acara pernikahan. Udah dibawakannya oleh pematerinya singkat. Kemudian ketika di acara kondangan tersebut, ketika ustadznya menyampaikan, kebanyakannya setiap dari kita masing-masing sibuk. Ada yang ngobrol, ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang dia merasa susah kok ustadznya gak selesai supaya acara cepat selesai. Padahal di dalamnya ada nasihat-nasihat bagaimana kita menjadi seorang istri. Karena nasihat yang menjadi nasihat tentang pernikahan bukan hanya dibawakan kepada pengantin-pengantin baru, bukan. Pengantin-pengantin yang sudah lama, baik itu 10 tahun, 20 tahun usia pernikahannya, pun haruslah dijadikan fresh lagi dengan diingatkan tentang hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri. Karena suami bagi seorang istri adalah pintu surga yang sangat cepat dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahuinya dari mana? Apakah dari arisan? Bukan. Apakah dengan acara-acara yang di dalamnya ada musik, ada lantunan-lantunan lagu? Bukan. Dari mana? Hanya dari majelis ilmu saja. Sehingga ini kewajiban bagi kita semua dalam kita menghadiri majelis ilmu. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh
satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk masuk surga. Jadi kita mau masuk surga diantaranya adalah dengan beramal soleh. Beramal soleh tidaklah diketahui caranya bagaimana, hanya dari majelis ilmu saja. Dan ketika seorang melakukan perjalanan dari rumahnya menghadiri ke tempat kajian, ke tempat majelis ilmu, maka itu adalah jalan cepat dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa masuk surga selain dengan rahmat Allah, maka dengan amal soleh, yang amal soleh tersebut tidaklah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mengetahui dasar ilmunya. Sehingga dengan kita belajar, kita mengetahui tentang pentingnya satu amalan. Dengan menghadiri majelis ilmu, dengan menghadiri majelis ta'lim, kita mengetahui, oh ini wajib, ini sunnah, oh ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah, oh ini adalah perkara bid'ah, oh ini adalah sunnah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi. Maka itu semua hanya bisa diraih dan diketahui dengan kita belajar menghadiri majelis ta'lim. Tentu majelis ta'lim yang dibahasnya adalah haruslah dengan ustadz-ustadz yang ustadznya tersebut keilmuannya diakui. Bukan hanya ketika menghadiri majelis ta'lim, ketika datang ke majelis ta'lim, bukan oleh-olehnya makin bertakwa kepada Allah, akan tetapi malah lebih banyak cekikikannya. Setelah pulang dari majelis ta'lim ditanya oleh suami, bagaimana tadi kajian? Ustadznya lucu, ustadznya rahat, ngakak terus dalam kajian. Ini bukan ilmu. Ilmu, majelis ilmu adalah dibahas di dalamnya tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Minimal keluar dari majelis ilmu makin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, makin giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk langkah awal seseorang masuk ke dalam surga adalah dengan dia menghadiri majelis ilmu. Dan ingat, majelis ilmunya haruslah diisi oleh ustadz yang ustadznya itu diakui keilmuannya. Akidahnya harus akidah yang benar, bermanhajnya dengan madhab salaf yang sahih, sehingga dengannya kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang di dalam majelis ilmu, maka pada hakikatnya dia di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya majelis ilmu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Allahu akbar. Rasulullah katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'uha." Apabila kalian berada di taman-taman surga, maka apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan apabila kalian melewati taman-taman surga, atau idza marartum biriyadil jannah farta'uha, atau lebih tepat artinya, jika kalian melewati taman-taman, maka hendaklah kalian singgah di tempat tersebut." Rasulullah katakan, taman-taman surga bisa dikatakan sebagai taman-taman juga bisa. Maka para sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, "Hilakul dzikr." Majlis-majlis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalamnya Al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang disebut di dalamnya hukum-hukum Allah, yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis Nabi, maka itu adalah taman-taman surga. Sehingga ketika seseorang berada di taman-taman surga tersebut, maka dia pada hakikatnya berada dalam surga. Allahu akbar. Sehingga makna dari ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah, di antara mimbarku dan kamarku, kata Rasulullah, di antaranya
ada raudhah dari min riyadil jannah, ada taman dari taman-tamannya surga. Para ulama menafsirkan ini antara mimbarnya Nabi dan kamarnya Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Di antara maknanya adalah tanah tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Karena tempat tersebut antara mimbarnya Nabi dan kamarnya Nabi, tanah tersebut para sahabat bersimpuh di situ dan Rasulullah bersimpuh di situ juga, membahas tentang Allah, membahas tentang ilmu, membahas tentang pengagungan Allah, dan itu semua adalah majlisul dzikr, pembahasan tentang ilmu, sehingga tanah tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Ini termasuk makna dari raudhatun min riyadil jannah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan masuk ke dalam pentingnya ilmu syar'i. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.